Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan muafian li ni'ami mukafian li mazidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk kepada hari yang ke-14 dari bulan Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keberkahan kepada kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah menceritakan bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Pertolongan Allah pasti diberikan kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman seperti apa? Orang yang beriman yang mampu untuk berada di jalan ketakwaan. Orang yang beriman yang senantiasa beramal soleh. Karena itu di tangan mereka lah kebaikan itu pasti terwujud. Ketika orang yang beriman, ketika orang yang beramal soleh, ketika orang yang bertakwa memimpin dunia ini, maka dunia ini akan semakin lebih baik. Kita dan semua manusia pasti menginginkan bahwa dunia akan semakin lebih baik, bukan semakin rusak. Jika ada orang-orang kafir, orang munafik, orang fasik yang memimpin dunia ini, pastilah dunia ini akan semakin rusak. Jadi orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang bertakwa itu bukan hanya mencari manfaat untuk dirinya sendiri, tapi dia juga bermanfaat untuk orang lain. Dia bukan hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi bahwa keuntungan itu akan menjadi sama di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena dia bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri, tapi dia hidup semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpin di masa yang lalu telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana para nabinya yang memimpin manusia. Di dalam Quran surah Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami jadikan mereka para nabi itu sebagai a'immah, sebagai para pemimpin, yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Apa yang dimaksud dengan bi amrina? Ila dinina, memberikan petunjuk kepada agama kami. Jadi petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada para pemimpin itu adalah kepada agama kami, sesuai dengan perintah agama kami. Apa itu? Agama Allah yang benar, yakni agama Islam. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak memberikan petunjuk kepada masyarakatnya, justru menyesatkan rakyat ini, maka dia bukan pemimpin yang membawa kebaikan kepada orang lain. Dia bukan hanya baik untuk dirinya, dia bukan hanya baik kepada orang lain, justru dia membawa kerusakan kepada dirinya dan kepada orang lain. Disitulah kalau seandainya para pemimpin tidak sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kaum muslimin di Palestina itu dijajah oleh Israel?
Kenapa dalam benak pikiran Israel itu menjajah Palestina? Karena mereka telah rusak cara berpikirnya. Petunjuk yang didapatkan oleh mereka itu betul-betul merusak dirinya dan merusak masyarakat. Karena itu petunjuk yang benar adalah petunjuk yang berasal dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakati wa kanu lana abidin. Dan kami wahyukan kepada mereka berbagai perbuatan yang baik dan melaksanakan sholat, membayarkan zakat, dan mereka itu hanya menyembah kepada kami. Jadi perbuatan baik yang diberikan pahala oleh Allah adalah perbuatan yang baik menurut syariat, menurut ajaran Islam, menurut ajaran yang diturunkan oleh Allah. Bagaimana tata cara sholat? Maka ditentukan oleh pelajaran yang terdapat di dalam ajaran Allah. Bagaimana zakat? Bagaimana puasa? Karena itu maka tidak boleh kemudian kita menentukan kebaikan dan keburukan berdasarkan pada akal semata. Karena akal tidak memahami mana yang berpahala, mana yang berdosa, mana yang bermanfaat sehingga menghasilkan keridhaan Allah, mana yang mafsadat sehingga menghasilkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah memahami wahyu itu penting. Sebagai seorang pemimpin, orang-orang yang memimpin dunia ini dengan kebaikan, itulah yang harus dipahami oleh mereka. Berikan petunjuk kepada orang lain supaya bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi untuk orang lain sesuai dengan syariat Allah. Dan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan itu hanya sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Karena apa? Kita ini hamba Allah. Salah satu contoh di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Nabi itu sebagai penguasa adalah Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Daudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai penguasa di muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haqqi, maka hukumkanlah perkara atau masalah apa saja di antara manusia itu dengan jalan yang hak, dengan jalan yang benar. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Jadi wahyu Allah bertentangan dengan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu akan menjadikan sesat. Oleh karena itu maka ketika Daud dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah, yakni menurut para ulama khalifatullah. Jadi kalau Nabi itu adalah khalifatullah, maka khalifah pengganti Nabi disebut dengan khalifatul Rasul, yakni penguasa pengganti Nabi. Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang dalam sejarah kita baca, mereka adalah para khalifah pengganti Nabi yang memerintah dengan ajaran Islam, dengan wahyu dari Allah. Maka kebaikan terus akan diberikan oleh mereka. Allah mengganti kebaikan yang dilakukan oleh para khalifah ketika itu dengan kekuasaan yang besar, dan kekuasaan yang besar itu tidak menjadikan mereka lupa atau sombong, dan kekuasaan yang besar itu tetap sesuai dengan perintah dan larangan Allah, memberikan kebaikan bukan hanya untuk pribadi tapi kepada orang lain. Karena itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
baiknya dunia ini insya Allah ketika pemimpinnya adalah orang-orang yang bisa memberikan petunjuk sesuai dengan agama Allah dan melakukan perbuatan yang baik, diberikan pahala, keberkahan, dan dijauhkan dari kerusakan serta dijauhkan dari murka Allah jika kebaikan itu sesuai dengan agama Allah. Barulah kemudian pemimpin itu, orang-orang yang menjadikan dunia ini semakin lebih baik adalah orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya sendiri. Karena kalau dia mengikuti hawa nafsunya dalam memutuskan berbagai perkara, maka bukan hanya menjadikan dirinya tidak baik, orang lain tidak baik, dia bahkan menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada umat ini, kepada umat Islam untuk menjadi pemimpin sebagaimana khalifah di masa yang lalu, sehingga dia memimpin dengan perintah dari agama Allah, melakukan perbuatan baik sesuai dengan wahyu, sesuai dengan kebaikan yang berasal dari syariat Allah dan jauh dari hawa nafsu. Demikian, liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.